Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan sedikit tentang teori belajar dan pembelajaran, yakni subtema pembelajaran dalam kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang menjadi acuan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan madrasah, dari mulai tingkat pendidikan dasar sampai tingkat pendidikan menengah. Karakteristik kurikulum 2013 ada 4 model. Yang pertama konsep, kedua tujuan pembelajaran kurikulum 2013, yang ketiga standar kompetensi kelulusan peserta didik, yang keempat 2 model pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menyiapkan generasi emas tahun 2045. Diharapkan peserta didik mempunyai sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sangat baik untuk masa depan yang lebih baik. Tujuan pembelajaran kurikulum 2013 ya, peserta didik harus menguasai kemampuan keimanan, produktif, kreatif, inovatif, afektif, dan berkontribusi ke masyarakat, bangsa, dan negara. Standar kompetensi kelulusan menurut Permendikbud nomor 55, yakni sikap, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam. Lingkungan sosial ini maksudnya lingkungan masyarakat dengan kegiatan gotong royong, adat istiadat yang masih kental di budaya negara Indonesia, serta tidak bisa menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Jadi menempatkan diri ini adalah menempatkan pribadi warga negara Indonesia yang baik dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan, memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. Sedangkan dalam keterampilan, memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri. Tabel rincian gradasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam kurikulum 2013 ini sudah terbagi dalam beberapa item. Yang pertama sikap, menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Untuk pengetahuan, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Sedangkan keterampilan, mengamati, menanyakan, mengumpulkan, mengasosiasi, menyajikan, dan menciptakan. Semua tabel gradasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan ini harus dikuasai oleh peserta didik dalam pembelajaran kurikulum 2013. Dua model pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama adalah direct teaching atau proses pembelajaran langsung. Adalah peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Jadi, pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotorik ini dituangkan dalam silabus pembelajaran dan RPP pembelajaran yang isinya kegiatan-kegiatan pembelajaran. Untuk proses pembelajaran ini langsung menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung atau yang disebut dengan instruksional effect. Untuk kompetensi dasar yang dikembangkan adalah dari KI 3 dan KI 4. KI 3 ini adalah pengetahuan, KI 4 ini adalah keterampilan. Untuk kompetensi dasar pada KI 1 religius dan KI 2 sosial ini menyusul dari KI 3 dan KI 4. Yang kedua adalah indirect teaching atau proses pembelajaran tidak langsung. Proses pembelajaran tidak dirancang dalam kegiatan khusus, misalnya pembelajaran dalam rangka
pengembangan nilai, dan sikap peserta didik. Di sini pembelajaran tidak langsung ditekankan pada kompetensi dasar yang dikembangkan dari KI 1 dan KI 2. Pendekatan saintifik dalam kurikulum 13 meliputi logik, berbasis data, fakta, dan penalaran. Jadi 4 komponen ini merupakan pendekatan saintifik dalam K13 yang harus dikuasai oleh peserta didik. Langkah-langkah pembelajaran pendekatan saintifik ada 5 langkah. Yang pertama mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat mengolah informasi, yang kelima mengkomunikasikan. Jadi harus berurutan langkah-langkah pembelajaran ini. Contohnya mengamati fenomena yang terjadi, kemudian menanyakan mengapa fenomena terjadi, yang ketiga mengumpulkan informasi kenapa fenomena tersebut terjadi, keempat mengolah informasi yang fenomena tersebut diolah, dan yang terakhir dikomunikasikan. Standar penilaian autentik atau authentic assessment adalah proses pengamatan, perekaman, dan pendokumentasian karya. Apa yang dilakukan anak dan bagaimana hal itu dilakukan sebagai dasar penentuan keputusan yang dapat menuju pada pembentukan anak yang mandiri. Penilaian autentik ini bertujuan menilai kemampuan real siswa dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi perekaman, pengamatan, pendokumentasian karya ini anak sendiri atau peserta didik sendiri yang melalui proses tersebut. Jadi kesimpulan dari karakteristik kurikulum 2013 mengacu pada 3 poin atau 3 elemen. Yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga adalah psikomotor. Jadi ketiga komponen ini merupakan karakteristik kurikulum 2013 yang harus ditanamkan kepada peserta didik. Demikian presentasi atau sajian teori dari saya mengenai karakteristik kurikulum 2013. Semoga ada manfaatnya. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.